Tak pernah sholat, tapi orang ini masuk surga. Begini kisahnya. Dikutip dari Malang Times, perkara sholat bukanlah perkara biasa. Sholatnya seseorang bisa dijadikan patokan seseorang itu berhubungan dengan Tuhannya. Sholat juga digunakan sebagai kriteria pasangan hidup. Ada banyak dalil yang membahas terkait sholat. Bahkan sholat juga digunakan sebagai ukuran kualitas hidup manusia. Jika sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Tapi semua itu tidak berlaku bagi seseorang yang masuk surga, namun tak pernah menunaikan ibadah itu. Lalu siapakah dia? Dan apa yang dilakukan semasa hidupnya? Apa amalannya sehingga bisa memasukkannya surga? Simak penjelasan yang dirangkum dari channel Islam Populer dan beberapa sumber lain agar hingga akhir hayat tak sesat. Orang yang melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, belum tentu mereka akan masuk surga. Sebab amal ibadah bukanlah penentu masuk ke surga. Hal itu sesuai hadis yang disampaikan Rasulullah SAW hingga membuat para sahabat terheran. Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Sahabat bertanya, "Sekalipun engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Saya pun tidak, kecuali berkat rahmat Allah kepadaku." Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertaharublah, dan jangan salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga bisa saja menambah amal kebaikannya, dan juga dia orang yang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikan dia bertobat. Hadis riwayat Bukhari. Meskipun seseorang terlihat rajin beribadah, namun Allah bisa saja memasukkannya ke neraka. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad terdapat kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikisahkan terdapat sahabat yang memberitahukan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar hal ini, Rasulullah bersabda, "Tiada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka." Masuknya seseorang ke dalam surga tidak bisa ditentukan dari ibadahnya. Bisa saja ada yang tak pernah melakukan ibadah seperti sholat tapi bisa masuk surga. Lalu siapakah orang itu? Ya, hal ini pernah didalami oleh seseorang pada zaman Rasulullah. Orang tersebut merupakan Amir bin Syabit. Amir bin Syabit merupakan seorang laki-laki dari Bani Abdil Arsyal. Dia juga sering dipanggil dengan nama Amir bin Ukhaisi atau Uzairim. Amir bin Syabit pernah diajak memeluk Islam, namun dia menolak karena kaumnya. Kisah ini dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. Diceritakannya, suatu ketika datanglah waktu perang Uhud. Amir bin Syabit bertanya, "Di mana anak-anak pamanku?" Orang-orang pun menjawab, "Di Uhud." Mendengar jawaban tersebut, Amir bergegas menggunakan baju besi perangnya, memacu kudanya lalu menyusul orang-orang menuju bukit Uhud. Saat orang-orang muslim melihatnya, mereka pun berkata, "Menjauhlah engkau dari kami wahai Amir." Namun Amir enggan pergi dan kemudian berkata, "Aku telah beriman," jawab Amir. Maka umat muslim pun memperbolehkannya untuk bergabung dengan pasukan. Kemudian Amir berjuang bersama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hingga mengalami luka berat.
Saat perang usai, orang-orang Bani Abdul Arsyal korban-korban peperangan dari kaum mereka. Tak disangka ternyata mereka menemukan Amir yang terluka. Mereka pun langsung membawa Amir ke keluarganya dengan keadaan terluka. Sya'ad bin Mu'adj mendatangi saudarinya itu dan berkata, "Tanyakanlah kepada Amir apa yang menyebabkannya datang ke medan perang. Apakah dia berperang demi kaumnya atau karena Allah dan Rasul-Nya?" Amir yang dengan kondisi luka pun menjawab, "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berperang hingga aku terkena serangan." Tak berselang lama setelah berkata hal tersebut, Amir pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian berkata, "Sesungguhnya dia termasuk penghuni surga." Amir pun dicatat sebagai penghuni surga, padahal dia belum pernah melakukan sholat sama sekali.